Halo teman-teman, selamat datang di channel To Backtrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film kita akan dibuka dengan memperlihatkan detektif yang sangat terkenal, kita sebut sebagai Sherlock Gnomes. Dan di sini selain sendirian, dia juga ada temannya, yaitu Dr. Watson. Dan malam ini mereka berdua berhasil menyelamatkan para gnomes yang diculik oleh musuh bebuyutan Sherlock, yang kita sebut Moriarty. Sebagai seorang detektif sekaligus pelindung bagi seluruh gnomes yang ada di muka bumi, Sherlock tidak akan tinggal diam dan dia akan membunuh mereka semua dengan tangannya mereka sendiri. Upaya Sherlock yang berhasil mengalahkan Moriarty membuat para gnome sangat bahagia. Namun Sherlock sangat sekali tidak menyebut nama Dr. Watson atau meminta mereka agar mau berterima kasih juga kepadanya. Dr. Watson pun hanya bisa menghela nafas dalam demi menenangkan dirinya. Beberapa minggu kemudian kita diajak berkenalan dengan para gnomes yang baru saja pindah ke rumah baru. Dan di antara mereka kita akan berfokus dengan sepasang kekasih bernama Gnomeo dan juga Juliet. Pemimpin gnomes kemudian mengumpulkan seluruh gnomes untuk memberitahu mereka bahwa kepemimpinan mereka berakhir pada hari ini, dan pemimpin selanjutnya yang ditunjuk adalah Gnomeo dan Juliet. Mereka berdua diharapkan bisa membangun lingkungan yang nyaman, tenang, bahagia, dan penuh cinta di rumah baru pada saat ini. Dan di hari pertamanya sebagai pemimpin, Juliet nampak sangat excited. Dia bahkan tidak mendengarkan perkataan Gnomeo dan pergi mengejarkan sesuatu yang lain seorang diri. Kenyataan itu membuat Gnomeo merasa ada perubahan pada diri Juliet. Dia pun berinisiatif mencarikannya sesuatu sifat lama Juliet. Kebetulan di sini rumah yang Gnomeo inginkan berada dalam toko yang dekat dengan rumah baru mereka. Salah satu gnomes bersedia membantu Gnomeo dengan mempersiapkannya sebuah ponsel serta GPS untuk menuntunnya sampai ke sana. Gnomeo berhasil menyelinap di antara para manusia hingga sampai ke dalam toko. Dan saat Gnomeo akan mencabut bunga, aksinya dengan Under kedatangan Juliet yang sedang mencari keberadaannya. Juliet tidak sengaja mendapati dia berada di luar rumah dan tengah berusaha mencuri setangkai bunga. Namun akibat suara Juliet membuat Gnomeo hilang fokus. Dia pun tidak sengaja menjatuhkan beberapa benda dan membuat alarm berbunyi hingga mendatangkan pihak keamanan ke dalam toko. Di tempat berbeda, tiba-tiba Sherlock mendapatkan laporan dari salah satu intelnya kalau saat ini seluruh gnome hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Dan saat Sherlock mengunjungi TKP, dia tidak menemukan apapun dan mendapati semua benda masih berada rapi di tempatnya masing-masing. Dr. Watson juga menyadari kalau masih ada banyak gnomes yang hilang secara misterius. Dan dari pola dan cara kejahatannya, Sherlock berasumsi bahwa dalang dari semua ini adalah Moriarty. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Gnomeo mendapatkan laporan dari ponsel yang dia bawa kalau saat ini para gnomes ada dalam masalah.
Dan dengan perasaan panik, Gnomeo dan Juliet bergegas untuk pulang dan dibarengi dengan kemunculan Sherlock dan Dr. Watson yang juga memiliki firasat buruk mengenai keberadaan mereka. Dr. Watson memberitahu kalau semua kejadian ini adalah ulah kriminal. Gnomeo dan Juliet diminta untuk mundur agar tidak campur dalam pencarian mereka. Beruntung Juliet tidak sengaja berhasil menemukan sebuah kartu bergambar huruf M dengan angka 9 di sisinya. Kartun tersebut merupakan petunjuk yang bisa membawa Sherlock menemukan keberadaan Moriarty dan dia duga sebagai pelaku utama. Dari petunjuk pertama, Sherlock berhasil mengetahui kalau angka 9 mengarahkan dia menuju ke kota pecinan dan dia meminta Juliet Gnomeo agar tidak mengikuti mereka karena takut justru menghambat pencarian ini. Akan tetapi sebagai pemimpin baru, Juliet tidak mau tinggal diam. Dia selalu mengikuti kemanapun Sherlock dan Dr. Watson pergi, dan disusul oleh Gnomeo yang juga tidak ingin membiarkan Juliet dan berada dalam masalah sendirian. Melihat tekad kuat dari sepasang kekasih ini, Dr. Watson akhirnya berterus terang kalau M yang ada di dalam kartu itu berarti Moriarty dan musuh bebuyutan Sherlock yang berhasil selamat dari pertarungan sebelumnya. Dan selama bertahun-tahun, Moriarty pun meneror dunia ornamen, terutama Gnome, sampai suatu hari dia pun bertemu dengan Sherlock yang berusaha untuk melindungi mereka semua. Kini Moriarty menduga berhasil selamat. Dia kemudian kembali beraksi menculik semua Gnome, meninggalkan jejak petunjuk lokasi mereka dan menantang Sherlock menemukannya dalam waktu 24 jam atau dia harus menghancurkan semua Gnome. Sebelum masuk, Sherlock memberikan beberapa kostum kepada Gnomeo dan Juliet. Dan karena terakhir kali mereka berada di wilayah ini, semuanya kacau akibat ulah Sherlock. Dan sayang, kostum yang mereka kenakan tidak berfungsi sama sekali. Dan keberadaan Sherlock langsung diketahui oleh berbagai ornamen Cina, termasuk pemimpin mereka. Melalui penerjemahnya, kucing itu memperingatkan Sherlock dan kawan-kawan agar meninggalkan tempat ini, dan dia tidak ingin melihat keberadaan Sherlock sebab telah menghancurkan tempatnya. Dan akan tetapi Gnome coba menjelaskan kalau tujuan dia ke tempat ini adalah untuk mencari petunjuk lain mengenai keberadaan Moriarty. Dan tidak mendengarkan permintaan mereka, pemimpin tempat ini justru memanggil para Minket demi mengusir mereka dengan paksa. Dan Sherlock kemudian meminta Dr. Watson dan Gnome untuk menahan, sementara dirinya dan Juliet mencari petunjuk lainnya di dalam gudang. Sherlock berhasil memperoleh kartu lain dengan sebuah pola berbeda dan pesawat yang menempel. Namun mereka tidak bisa berlama-lama lagi di sini sebab Gnomeo dan Dr. Watson sudah tidak sanggup untuk menahan para Minket. Sherlock menunjukkan arah kabur dengan melewati jendela dan melayang menggunakan lampion untuk terjun ke bawah. Selanjutnya Sherlock membawa mereka ke Museum Sejarah Alam dan tempat terakhir pertarungan Sherlock melawan Moriarty saat menyelamatkan Gnomes di awal film tadi. Gnomeo yang
merasa lelah dengan perjalanan mereka, merasa kalau Moriarty berada di dalam museum tersebut. Dia berasumsi kalau Moriarty ingin membalaskan dendamnya di tempat dia dikalahkan oleh Sherlock. Akan tetapi, Sherlock justru berpikir kalau ini semua hanyalah pancingan semata. Dia meminta mereka agar mau menunggu di tempat yang berbeda yang tidak berada jauh dari museum. Juliet coba menahan Gnomeo dan memintanya agar mau mengikuti Sherlock, tetapi Gnomeo tidak ingin membuang waktu terlalu lama dan dia terus melangkah masuk ke dalam museum. Demi memastikan keberadaan dan keadaannya, Dr. Watson pun menyusul Gnomeo. Sementara Sherlock dan Juliet mendapatkan seekor ornamen gargoyle menyadari kedatangan Gnome dan Dr. Watson di dalam museum. Hewan tersebut rupanya bertujuan untuk menculik mereka berdua dan membuangnya ke suatu tempat. Akan tetapi, Dr. Watson sempat melakukan perlawanan hingga membuatnya terjatuh dari lantai atas. Sherlock dan Juliet kemudian menyadari kalau makhluk tersebut adalah pelaku penculikan dan tidak ada yang bisa mereka perbuat. Juliet hanya bisa pasrah untuk melihat kekasihnya di bawah, sementara Sherlock menyembunyikan kesedihannya atas nasib malang yang menimpa Dr. Watson, asisten kepercayaannya. Meski begitu, Sherlock tetap melanjutkan misinya, mencari petunjuk lain demi bisa menyelamatkan para Gnomes agar tidak bernasib sama seperti Gnomeo dan Dr. Watson. Di lain sisi, rupanya gargoyle tidak bekerja seorang diri karena masih ada gargoyle lain yang sedang menjaga para Gnomes dengan memberikan segala keperluan mereka. Gargoyle mengaku kalau apa yang dia lakukan bukanlah hal untuk melakukan penyakitan kepada mereka, hanya menjalankan perintah Tuhannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Gnomeo sama sekali tidak mempercayai perkataan makhluk tersebut, dan dia memberitahu beberapa temannya dan berencana kabur dari tempat ini karena mereka dalam bahaya. Keesokan hari, Sherlock berhasil memecahkan teka-teki dari kartu yang dia temukan di kota pecinan, dan pesawat yang menempel pada tersebut menunjukkan arah dari petunjuk lain yang berada di bawah pohon dengan taman kota. Dan di sini Sherlock dan Juliet menyamar untuk menggunakan kostum tupai untuk menghindari para manusia, tapi sayangnya dia menempel dan pada boneka tulang milik seekor anjing. Beruntung Sherlock berhasil menghindari kejaran anjing dan mendapatkan kartunya. Sherlock kemudian lagi-lagi mendapatkan pola berbeda dengan petunjuk lain, sebuah kancing baju yang akan menuntun mereka menuju tempat petunjuk selanjutnya. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Sherlock langsung menuju tempat yang dia maksud. Tempat ini merupakan toko boneka yang dipimpin oleh sebuah boneka wanita bernama Irene. Selain sebagai bos besar, Irene juga menemukan mantan tunangan Sherlock yang pernah dia campakkan. Sakit hati yang masih membekas hingga saat ini membuat Irene menaruh dendam kesumat kepada Sherlock. Dia tidak akan pernah memberikan petunjuk kepadanya, bahkan tidak segan mengusirnya keluar dari toko boneka dan memintanya agar tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di sini. Tidak tinggal diam, Juliet pun kembali masuk ke dalam untuk meminta kepada Irene
Dan sesampai di sini, dia menyadari kalau tujuan dia saat ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan keluarga serta kekasih yang sempat kecewa kepadanya. Juliet akan melakukan apapun demi mereka semua dan mempertahankan hubungannya. Dan di sini perkataannya berhasil menumbuhkan Irene dan dia pun dengan sukarela menyerahkan petunjuk selanjutnya kepada Juliet. Kartu yang berhasil Juliet dapatkan merupakan petunjuk terakhirnya. Dan di sini ada pola berbeda serta tertulis 4 bait puisi yang intinya kalau Sherlock sebenarnya mengetahui pelaku atas penculikan para Gnomes. Dari semua pola yang ada, Sherlock akhirnya mengetahui jika para Gnomes berada di balik gerbang Menara London yang merupakan tempat Dr. Watson, dan di sini dia memecahkan kasus mereka bersama-sama pada saat pertama kalinya. Dan di hari yang sama, Gnomeo membuat sebuah acara pementasan untuk mengalihkan perhatian Gargoyle dan agar dia bisa menyelinap keluar dan menyelamatkan semua Gnomes. Naas aksinya dihentikan oleh Gargoyle lain yang datang memindahkan semua Gnomes dari lokasi ini menuju ke tempat lainnya. Setibanya di dalam gerbang, Sherlock dan Juliet dikejutkan oleh sosok dari pelaku, dan dia kemudian bukanlah Moriarty tapi ternyata Dr. Watson. Sebelumnya Dr. Watson meminta maaf kepada Juliet karena telah melibatkan keluarganya dalam rencana ini. Dan dia mengaku kalau semua ini adalah agar Sherlock mau mengakui keberadaannya. Dan beberapa waktu ke belakang Dr. Watson di sini merasa tidak pernah diperhatikan oleh Sherlock, dan dia selalu menjadi pusat perhatian semua ornamen dan tidak memperdulikan mereka sebagai sosok yang selalu membantu dalam kondisi apapun. Dr. Watson tidak meminta banyak dan dia hanya ingin sedikit perhatian dan agar dirinya bisa dihargai dan mendapat perlakuan baik dari Sherlock. Perkataan Dr. Watson juga akhirnya membuat Juliet tersadar akan sikapnya terhadap Gnomeo. Dan dia sempat mencampakkan Gnomeo dan tidak memperdulikan perkataannya dan mengutamakan keegoisannya sendiri. Sebagai makhluk berakal, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan kesempatan yang ada. Menghargai orang lain adalah kunci untuk membawa kehubungan yang sehat dan harmonis. Tidak ada yang lebih mulia daripada menghargai orang lain dengan tulus. Ketika kita menghargai orang lain, kita juga membangun kepercayaan dan rasa hormat kepada mereka. Namun, saat Dr. Watson ingin membebaskan para Gnomes, mereka semua telah menghilang dari tempat yang seharusnya. Gargoyle mengaku kalau sebenarnya mereka tidak bekerja untuk Dr. Watson, melainkan untuk Moriarty yang sengaja memanfaatkannya dan mengumpulkan semua Gnomes. Serangan Sherlock barusan bertujuan untuk mencari tahu dari mana asal Gargoyle tersebut, dan kapur yang ada di sepatunya memberikan petunjuk kalau Gargoyle ini berasal dari menara jembatan. Dan Sherlock juga menyadari kalau mereka berada di dalam menuju ke sana, dan buruknya lagi, Moriarty sengaja menjebak Sherlock untuk menghabisi para Gnomes yang ada di dalam jebakan menara. Saat kapal melintas, menara jembatan akan mengangkat, dan di saat itu juga sisi menara lain akan menghancurkan para Gnomes.
dan yang sudah diikat menggunakan permen karet oleh Moriarty. Beruntung, di sini rencana jahat berhasil diketahui oleh Gnomeo yang diam-diam mengikutinya sampai ke menara jembatan. Gnomeo berencana mengalihkan penjaga tersebut dan dia mengira masih ada manusia di atas jembatan. Dan kemudian Gnomeo kembali ke dalam untuk menyelamatkan yang lainnya. Dan di lain sisi Sherlock bersama Dr. Watson berhasil keluar dari kotak dan mereka bertiga mengambil sebotol sabun lalu pergi menggunakan drone milik pekerja lapak. Dan kedatangan mereka tepat waktu dan saat Gnomeo berhadapan dengan Moriarty yang berhasil mengetahui gelagatnya. Dan kini Juliet dan Gnomeo mencegahnya Sherlock menghadapi Moriarty dan Dr. Watson pergi membawa sabun demi menyelamatkan para gnomes. Upaya Dr. Watson berhasil membebaskan para gnomes dan membawa mereka semua keluar, dan sebelum menangani jembatan terangkat sepenuhnya di atas jembatan, Gnomeo dan Juliet berhasil memancing para manusia agar melihat wujud gargoyle. Dan untuk menutupi kenyataan tersebut, mereka membatu dan terjebur ke dalam air. Sementara Sherlock, dia masih kesulitan dalam menghadapi Moriarty dan di sini menembakkan kembang api sampai akhirnya pertarungan mereka berdua berlangsung di atas menara. Dr. Watson, Gnomeo dan Juliet pun datang untuk membantunya, tetapi di sini drone yang mereka kendarai justru jatuh akibat serangan dari Moriarty. Dan tidak tinggal diam, Sherlock kembali datang dan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjatuhkan Moriarty ke dalam air. Pertarungan mereka meninggalkan luka permanen pada kaki Sherlock, dan namun dia merasa bersyukur karena bisa tersadar atas kesalahannya kepada Dr. Watson. Dan menghargai Dr. Watson berarti menghargai hidupnya sendiri, dan menghormati setiap orang merupakan dasar dari jati diri. Karena dalam aktivitas kehidupan kita pun perlu menjaga relasi dan cara berkomunikasi, termasuk menghargai orang lain. Dan di sini terus membangun pertemanan serta berinteraksi, dan di sini menghubungi sampai ke titik kesempurnaan dalam chemistry. Dan menghormati serta menghargai mereka adalah upaya untuk memuliakan diri sendiri. Dan untuk alur cerita filmnya pun selesai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.